Sejarah Pulau Sulawesi. Sejarah Pulau Sulawesi yang dahulu dikenal sebagai Celebes terbentuk melalui lekukan tepi dalam laut yang mengelilingi hingga wilayah pedalaman berupa pegunungan yang tinggi dan sebagian besar non-vulkanik. Gunung berapi aktif ditemukan di Semenanjung Minahasa yang berada di sisi timur dari Semenanjung Utara Sulawesi dan terus membentang ke utara menuju Kepulauan Sangihe. Daerah ini merupakan tempat bagi beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Lokon, Gunung Awu, Soputan, dan Karangetang. Menurut rekonstruksi lempeng, sejarah terbentuknya Pulau Sulawesi diyakini melalui proses tumbukan teran antara lempeng Asia yang membentuk Semenanjung Barat dan Barat Daya dan lempeng Australia yang membentuk Semenanjung Tenggara dan Banggai. Dengan busur kepulauan yang sebelumnya berada di Samudra Pasifik dan membentuk Semenanjung Utara dan Timur. Karena ketidakstabilan tektoniknya, sebagian sesar terbentuk dan pulau ini menjadi rawan gempa bumi. Pulau Sulawesi berbeda dengan sebagian besar pulau lainnya di wilayah biogeografis Wallace. Tidak sepenuhnya memiliki sifat samudra, tetapi merupakan pulau komposit di pusat zona tabrakan Asia-Australia. Bagian dari pulau ini sebelumnya menyatu, entah pada batas benua Asia atau Australia, sebelum akhirnya terpisah dari benua asalnya melalui proses Vicarian. Sebelah barat pembukaan Selat Makassar memisahkan Sulawesi Barat dari Sundaland pada zaman Eosen sekitar 45 juta tahun yang lalu. Di sebelah timur, pandangan awam tentang tumbukan yang melibatkan beberapa fragmen benua yang terpisah dari Pulau Nugini dengan batas volkanik aktif di Sulawesi Barat. Pada waktu yang berbeda sejak zaman Miocene awal sekitar 20 juta tahun yang lalu, baru-baru ini digantikan oleh hipotesis bahwa fragmen tambahan tersebut merupakan hasil dari tabrakan tunggal yang terjadi pada zaman Miocene antara Sulawesi Barat dengan titik Sula yang merupakan ujung barat dari sabuk abad kuno asal Pariskan pada zaman Paleozoikum akhir. Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi. Pada 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenerana, serta di daerah pantai selatan dan pantai timur dekat Parepare yang modern. Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut adalah pelaut Portugis pada tahun 1525 yang dikirim dari Maluku untuk mencari emas. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris lalu mendirikan pabrik di Makassar. Sejak 1660, Belanda berperang melawan kerajaan Goa Makassar, terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Spilman memaksa penguasa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang menyerahkan kontrol perdagangan ke perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh Panglima Perang Bugis Arung Palaka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di ujung Pandang, sedangkan Arung Palaka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Pada tahun 1905, seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai penduduk Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, truk Loensetling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang gubernur provinsi. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar dengan Gubernur Dr. GSSJ Ratulangi. Bentuk pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, sehingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam negara Indonesia Timur atau NIT, dan kemudian menjadi negara bagian dari Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai tahun 1960. Pada tahun 1964 dibentuk Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah yang dipisahkan dari Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah. Sedangkan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara. Demikian pula Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dibentuk terpisah dari Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara. Sedangkan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. Mulai tahun 1999 pemakaian istilah Daerah Tingkat 1 dihilangkan sehingga keempat wilayah di atas sebutannya berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era reformasi seiring
dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah terbentuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 dan kemudian Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004.